Aku pernah menjalani malam yang mengubah segalanya. Halo, nama saya Sari, umurku 30 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, lalu beberapa tahun lalu pindah ke Jakarta. Setelah lulus kuliah, aku sempat bekerja serabutan, hingga akhirnya masuk wajib militer sebagai bagian dari keluarga besarku yang memang banyak yang berkarir di angkatan bersenjata. Namun setelah kembali dari masa dinas, hidupku berubah drastis. Dunia seolah menyusut, hanya berkutat antara jalanan macet ibu kota dan 4 dinding mobil tua yang kupakai untuk mencari nafkah sebagai sopir taksi daring. Pekerjaan ini memang memberiku nasi, tapi tidak pernah menjanjikan masa depan. Hari-hariku berjalan monoton, menjemput penumpang, mendengar cerita-cerita singkat mereka, berhenti sejenak di warung tepi jalan untuk makan murah meriah, lalu kembali lagi ke kemudi. Malam ditutup dengan tidur singkat di kamar kontrakan yang sempit. Usia 30 bukan lagi muda, dan sering aku berpikir, mungkinkah hidupku akan habis dengan rutinitas seperti ini, tanpa ada perubahan, tanpa ada kejutan? Namun suatu sore, saat aku baru saja memarkir mobil di sebuah gang kecil di daerah Menteng, ponselku berdering. Panggilan itu terdengar berbeda, penuh wibawa dan sedikit misterius. Tawaran yang kudengar hampir membuatku tidak percaya, menjadi sopir pribadi sebuah keluarga kaya raya asal Bandung yang tinggal di kawasan elit Dago Atas. Awalnya aku ragu. Dalam pikiranku, orang-orang kaya hanya tahu memandang rendah. Mereka sibuk dengan keangkuhan dan aturan-aturan yang hanya mereka pahami. Tapi ada sesuatu dalam suara di seberang sana, entah janji perubahan atau sekadar rasa penasaran akan dunia yang tak pernah kusentuh, yang membuatku menerima undangan wawancara. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku melangkah keluar dari lingkaran hidupku yang sempit. Bukan ke gedung-gedung tinggi di pusat Jakarta, melainkan ke sebuah rumah megah di Bandung, jauh dari keramaian kota, tersembunyi di balik pagar tinggi. Dan di sanalah, di sebuah ruangan besar penuh cahaya senja, aku berjumpa dengannya, seorang perempuan yang kemudian akan mengubah seluruh jalan hidupku. Rumah itu bukan sekadar rumah. Dari luar, ia lebih mirip istana kecil, berdiri kokoh dengan dinding batu berwarna gelap dan jendela besar yang memantulkan langit sore Bandung. Saat mobilku berhenti di halaman yang dipenuhi pepohonan pinus, aku sempat terpana. Udara di Dago jauh lebih sejuk dibandingkan panas Jakarta, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi bunga anggrek yang ditanam berderet di taman membuatku merasa seolah masuk ke dunia lain. Aku disambut oleh seorang pria paruh baya, tinggi, berpenampilan sangat rapi dengan jas sederhana dan sepatu yang mengilap. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Surya, pengelola rumah itu. Tatapannya tegas, seperti menembus isi kepalaku, seakan sedang menguji apakah aku pantas berada di sini. Aku mengikuti langkahnya masuk ke ruang tamu yang luas. Lantai marmer dingin, lampu gantung kristal, kursi dari kayu jati berukir, dan dinding yang dipenuhi lukisan membuatku merasa kecil. Seperti tamu tak diundang di pesta orang lain. Aku duduk dengan gugup, berusaha mengatur napas. Tiba-tiba, pintu besar di ujung ruangan terbuka, dan dia masuk. Perempuan itu, Bu Ratna. Dia tidak berjalan, melainkan meluncur masuk dengan keanggunan yang membuatku lupa caranya bernapas. Rambut hitam panjangnya diikat sederhana, beberapa helai jatuh mengapit wajah ovalnya. Ia memakai gaun sutra berwarna gading yang mengikuti setiap gerakan tubuhnya dengan halus. Tapi yang paling menggetarkan adalah matanya, coklat tua dengan kilau emas, berisi kehangatan sekaligus bahaya. "Selamat datang," ucapnya dengan suara rendah yang serak manis, seperti bisikan yang langsung menempel di kulit. Ia tersenyum, senyum yang tidak terlalu lebar tapi cukup untuk membuat dadaku berdegup kencang. Aku berdiri, menunduk canggung.
Terima kasih, Bu. Ia melangkah lebih dekat, aroma parfumnya menyeruak, lembut tapi meninggalkan jejak dalam ingatan. Kamu siap memulai bab baru dalam hidupmu? Tanyanya sambil menatap langsung ke mataku. Aku hanya bisa mengangguk. Kata-katanya seperti kunci yang membuka pintu ke dunia yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dunia di mana aku akan belajar bahwa menjadi sopir pribadi bukan hanya tentang mengemudi, tapi juga tentang memahami rahasia yang tersembunyi di balik senyuman seorang wanita seperti dia. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti mimpi yang tidak pernah kuharapkan sebelumnya. Aku, Sari, seorang perempuan biasa dengan hidup sederhana, kini berdiri di ambang perubahan besar. Pagi itu aku kembali ke rumah besar di Dago Atas untuk resmi menjalani wawancara. Jalan menuju ke sana dipenuhi kelokan tajam, dengan udara dingin yang menusuk kulit. Setiap tikungan seolah menuntunku semakin jauh meninggalkan kehidupanku yang lama. Begitu tiba, Pak Surya menungguku di gerbang. Ibu sudah menanti di ruang kerja, katanya singkat. Aku berjalan di belakangnya, menyusuri lorong panjang yang dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga. Sebagian besar memperlihatkan seorang pria paruh baya yang kukira adalah suami Bu Ratna, Pak Arman. Dari cara foto-foto itu dipajang, terlihat jelas betapa besar pengaruhnya di rumah ini. Namun entah mengapa, aku merasa semua itu hanyalah dekorasi. Aura rumah ini sepenuhnya milik Bu Ratna. Ruang kerjanya luas, dengan jendela besar menghadap ke taman yang tertata rapi. Bu Ratna duduk di kursi kulit, gaun biru tua membungkus tubuhnya dengan anggun. Ia menatapku begitu aku masuk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Sari, ya, suaranya seperti alunan gamelan, lembut tapi bergema di telinga. Aku mengangguk, mencoba menahan gugup. Ya, Bu. Ia bangkit, lalu berjalan mendekat. Gerakannya pelan, hampir seperti tarian. Kamu tahu, sopir pribadi di rumah ini bukan hanya tentang mengantar dan menjemput. Ada aturan, ada rahasia, ada kebiasaan yang harus kamu pahami. Aku menelan ludah, merasakan udara ruangan tiba-tiba lebih berat. Saya siap belajar, Bu, jawabku, meski suaraku terdengar lebih seperti bisikan. Dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat, namun matanya menyimpan kilatan yang sulit kuartikan. Bagus. Karena aku suka perubahan, Sari. Aku tidak ingin hidupku sekadar rutinitas. Dan mungkin, kamu akan menjadi bagian dari perubahan itu. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan wajahku yang memanas. Kata-kata itu menancap kuat di pikiranku. Saat itu juga aku sadar, pekerjaanku di rumah ini akan lebih rumit daripada yang kubayangkan. Dan aku tidak tahu apakah aku siap menghadapi semua rahasia yang menunggu di balik pintu-pintu rumah megah itu. Hari pertamaku resmi bekerja sebagai sopir pribadi terasa aneh, antara kegugupan dan rasa penasaran yang membuncah. Pagi itu udara Bandung begitu segar, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus yang tumbuh tinggi di sekitar rumah megah keluarga Pak Arman dan Bu Ratna. Aku tiba lebih awal, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam yang baru saja kupinjam dari seorang teman. Sepatuku mengilap seadanya, hasil gosokan semalaman dengan sikat tua. Bu Ratna muncul dari pintu depan dengan langkah ringan. Rambutnya terurai, bergelombang lembut, dan sinar matahari pagi memantulkan kilau di setiap helai. Ia mengenakan gaun panjang berwarna krem yang sederhana tapi tetap tampak mewah. Di tangannya tergantung tas kecil bermerek yang pernah kulihat hanya di majalah mode. Sari, ayo kita berangkat, katanya sambil tersenyum. Suaranya lagi-lagi membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku segera membuka pintu mobil sedan hitam yang sudah disiapkan di garasi. Bau kulit interiornya masih baru, kontras dengan mobil tuaku yang berkarat.
Saat ia duduk di kursi belakang, aroma parfumnya memenuhi seluruh ruang mobil, campuran bunga melati dan rempah halus. Aku menyalakan mesin, mencoba terlihat tenang meski tanganku sedikit bergetar. Bawa aku ke salon di daerah Braga, ucapnya pelan. Setelah itu, kita mampir sebentar ke butik. Sepanjang perjalanan, ia tidak hanya duduk diam. Ia bercerita tentang bagaimana ia bosan dengan kehidupan yang serba teratur, bagaimana ia lebih suka spontanitas dibandingkan rencana kaku yang selalu dibuat suaminya. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mencuri pandang lewat kaca spion. Matanya bersinar setiap kali ia menyebut kata kebebasan. Sesampainya di salon, aku menunggu di mobil. Orang-orang yang lewat menatap mobil mahal itu dengan iri, sementara aku duduk di balik kemudi seperti bayangan. Namun dalam hati, ada perasaan lain, campuran kebanggaan dan rasa asing. Aku bukan lagi sopir taksi yang harus mencari penumpang di jalanan, aku kini bagian dari dunia yang jauh lebih berkilau, meski aku belum tahu berapa lama aku bisa bertahan di dalamnya. Ketika Bu Ratna keluar lagi, rambutnya sudah ditata sempurna. Ia masuk ke mobil, menatapku dengan senyum tipis, lalu berkata, "Kamu cepat belajar, Sari. Aku suka itu." Kata-kata itu membuat dadaku hangat, sekaligus memunculkan pertanyaan baru. Sebenarnya peran apa yang sedang ia siapkan untukku di rumah ini? Hari-hari berikutnya berjalan semakin intens, dan perlahan aku mulai menyadari bahwa pekerjaanku jauh lebih dari sekadar memutar setir. Bu Ratna semakin sering memanggilku, tidak hanya untuk mengantarnya ke salon atau butik di Braga, tapi juga menemaninya ke tempat-tempat yang terasa lebih pribadi. Kadang kami berjalan di kebun teh Lembang yang sunyi, ia mengenakan topi lebar dari rotan, gaun putih tipis yang bergoyang bersama angin, dan kacamata hitam besar yang hanya sedikit menyembunyikan tatapan tajamnya. "Dulu aku sering kesini waktu masih muda," katanya sambil menyusuri jalan setapak di antara semak teh. Aku ingin mengenang rasa kebebasan yang pernah kumiliki. Aku berjalan setengah langkah di belakangnya, berusaha menjaga jarak profesional, meski setiap gerakannya menarikku semakin dekat. Sore itu, setelah kembali ke rumah, ia mengajakku masuk ke ruang perpustakaan pribadinya. Ruangan itu penuh dengan rak buku kayu jati yang menjulang hingga langit-langit, aroma kertas tua bercampur wangi kayu manis dari dupa yang menyala di sudut. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah marun, kainnya membalut tubuh dengan pas, menonjolkan lekuk yang membuat mataku sulit berpaling. "Sari," katanya sambil menoleh, matanya menyala oleh cahaya lampu gantung. "Kamu tahu apa yang paling kusuka dari orang sepertimu?" Aku menelan ludah, gugup. "Apa, Bu?" "Kamu mendengar tanpa menghakimi. Itu jarang sekali kutemui." Senyumnya lembut, namun di balik itu ada sesuatu yang lain, sebuah undangan yang tak diucapkan. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahku yang memanas. Di detik itu aku sadar, garis antara pekerjaanku sebagai sopir dan sesuatu yang lebih intim mulai kabur. Dan semakin hari, semakin aku merasa terjebak dalam pesona Bu Ratna, sebuah pesona yang berbahaya, namun juga membuatku hidup dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malamnya, saat aku kembali ke kamar kecil di bangunan samping, aku mencoba menenangkan diri. Namun suara ketukan lembut di pintu tiba-tiba memecahkan keheningan. Aku sudah tahu, bahkan sebelum membuka pintu, siapa yang berdiri di baliknya. Ketukan itu pelan, tapi cukup untuk membuatku langsung terjaga dari lamunanku. Aku berdiri, melangkah ke arah pintu dengan hati berdebar. Begitu kubuka, benar saja, Bu Ratna berdiri di sana, hanya berbalut kimono sutra hitam tipis yang jatuh longgar di bahunya. Rambutnya terurai, sedikit lembab, seolah baru selesai mandi. Aroma tubuhnya, campuran bunga kenanga dan rempah hangat,
langsung menyusup ke ruang sempitku. Sari, suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Kamu belum tidur, kan? Aku tercekat, hanya bisa menggeleng pelan. Ia menyenderkan tubuh pada kusen pintu, senyumnya penuh teka-teki. Aku ingin bicara. Tentang pekerjaanmu, tentang hal-hal yang mungkin belum kamu pahami. Ia melangkah masuk tanpa menunggu jawaban, gerakannya begitu alami, seolah kamar kecilku memang tempat yang wajar untuknya. Aku mundur setapak, merasakan panas tubuhku sendiri naik saat ia semakin dekat. Kimono yang ia kenakan sesekali tersibak, memperlihatkan kulitnya yang halus berkilau diterpa cahaya lampu meja. Kamu tahu, Sari, katanya sambil menatapku lekat-lekat, menjadi sopir pribadi bukan hanya tentang mengemudi. Ada tanggung jawab lain, terkadang lebih pribadi, lebih rahasia. Aku menggenggam ujung meja di belakangku, mencoba menstabilkan diri. Apa maksud ibu? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia tersenyum samar, mendekat hingga jarak kami tinggal sehela nafas. Kadang aku butuh seseorang yang bisa lebih dari sekadar membawa mobil. Seseorang yang bisa mengerti kebutuhanku, bahkan sebelum kuucapkan. Kata-katanya menancap di kepalaku, membuatku sulit berpikir jernih. Aku terbiasa dengan disiplin keras semasa dinas, tapi ini sama sekali bukan medan perang yang kukenal. Ini permainan yang penuh tanda samar, godaan, dan tarikan halus yang membuatku tak bisa bergerak. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak, tetap profesional. Tapi ketika matanya menatapku begitu dalam, dan aroma tubuhnya menyelubungi seluruh ruangan, aku hanya bisa terdiam. Detik itu aku sadar, pekerjaanku telah berubah. Dan aku tak yakin apakah aku masih bisa mengendalikan arah hidupku sendiri. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Setiap kali aku menatap kaca spion mobil, mataku selalu mencari pantulan wajah Bu Ratna. Senyumnya, tatapannya, bahkan keheningannya, semuanya seperti bayangan yang terus menghantuiku. Aku tahu aku sudah terlalu jauh tenggelam, namun ada sesuatu yang tak bisa kutolak. Pagi itu aku mendapat tugas mengantarnya ke sebuah acara di sebuah hotel mewah di pusat kota Bandung. Ia mengenakan kebaya modern berwarna emas muda dengan kain batik sogan yang dililit sempurna di pinggangnya. Lehernya dihiasi kalung mutiara, dan setiap langkahnya berkilau seakan ia ratu dari dunia lain. Para tamu menatapnya dengan penuh rasa kagum saat ia berjalan masuk, sementara aku berdiri di belakang, hanya sebatas bayangan yang mengikutinya. Saat acara berlangsung, aku menunggu di parkiran. Waktu terasa lambat. Tiba-tiba, salah satu staf hotel menghampiriku. Mbak Sari, Bu Ratna minta Anda segera ke ruang pribadi di lantai 3. Jantungku berdetak keras. Aku naik dengan lift, dan ketika pintu terbuka, lorong sepi menyambutku. Di ujungnya ada sebuah pintu kayu besar. Aku mengetuk pelan, lalu membukanya. Ruangan itu remang, dengan aroma bunga melati yang pekat. Bu Ratna berdiri di dekat jendela, melepas sanggulnya, membiarkan rambut hitamnya terurai panjang. Ia berbalik perlahan, dan saat matanya bertemu dengan mataku, ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada godaan biasa. Sari, katanya pelan, aku ingin kau tahu satu hal. Suamiku, Pak Arman, tidak akan kembali malam ini. Dia sering pergi berhari-hari dengan urusannya. Dan aku, ia berhenti, menatapku lama, lalu menundukkan wajahnya seakan menyimpan rahasia besar. Aku melangkah ragu mendekat. Apa maksud ibu? Tanyaku dengan suara yang hampir hilang. Ia menatapku lagi, kali ini dengan sorot mata yang menusuk, lalu mendekat hingga jarak kami begitu tipis. Maksudku,
mulai hari ini, kamu tidak hanya menjadi sopirku. Kamu akan menjadi sesuatu yang lebih. Kata-kata itu membuat nafasku tercekat. Aku bisa merasakan dunia di sekitarku berhenti berputar, seakan ruangan itu hanya menyisakan aku dan dia. Dan di balik kalimatnya, aku tahu, sebuah babak baru yang penuh rahasia dan bahaya baru saja dimulai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu kalimat dari bibirnya bisa mengubah seluruh arah hidupku. Kamu akan menjadi sesuatu yang lebih, ucap Bu Ratna malam itu, dan sejak saat itu aku tahu aku tidak lagi sekadar sopir. Ketika kami kembali ke rumah, suasana terasa berbeda. Langit di atas dago diselimuti kabut tipis, dan lampu-lampu taman memantulkan cahaya kuning hangat di antara pepohonan pinus. Bu Ratna berjalan lebih dulu, kain kebayanya berkibar ringan di balik langkah anggun. Aku mengikutinya, mencoba tetap tenang, padahal dadaku berdetak liar. Begitu pintu utama ditutup, ia menoleh ke arahku. Tatapannya begitu dalam, seolah ingin menembus lapisan terdalam jiwaku. Sari, katanya lembut, kamu mengerti maksudku tadi, kan? Aku terdiam, bibirku kaku. Ia mendekat perlahan, lalu jarinya menyusuri lenganku, sentuhan ringan tapi membuat seluruh tubuhku bergetar. Suamiku sibuk dengan urusannya sendiri. Dia jarang di rumah, jarang mendengar, jarang peduli. Tapi kamu ada di sini, mendengar setiap kata, melihat setiap gerakanku. Itulah yang kubutuhkan. Aku menelan ludah, berusaha mencari kata. Bu, ini terlalu berisiko. Senyumnya melebar, penuh misteri. Risiko justru membuat segalanya lebih hidup, Sari. Ia kemudian menggandeng tanganku, membawaku ke ruang tamu yang temaram. Lampu chandelier hanya menyala separuh, memantulkan kilau samar di kaca jendela. Aku bisa merasakan kelembutan kulit tangannya, sekaligus kekuatan tersembunyi di balik genggamannya. Ia berhenti tepat di depan sofa besar, lalu duduk dengan anggun, menyilangkan kaki. Gaun kebayanya sedikit tersingkap, menampilkan betis mulus yang berkilau tertimpa cahaya. Sini, katanya singkat. Aku berdiri terpaku, ragu melangkah. Tapi matanya, mata coklat keemasan yang berkilau itu, seperti magnet yang menarikku tanpa bisa kutolak. Saat akhirnya aku duduk di sampingnya, jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat nafasnya di pipiku. Bu Ratna tersenyum lagi, lalu berbisik, mulai malam ini, kamu bukan hanya sopirku, tapi juga rahasiaku. Dan di detik itu, aku sadar, aku baru saja melangkah ke dunia yang tidak pernah bisa kutinggalkan dengan mudah. Dunia yang penuh godaan, sekaligus bahaya yang samar-samar mulai terasa di setiap sudut rumah megah itu. Malam-malam berikutnya seperti badai yang mengamuk dalam diam. Aku, Sari, perempuan biasa yang dulu hanya memutar setir taksi tua, kini terjerat dalam pusaran dunia Bu Ratna, dunia yang penuh rahasia dan janji samar. Semakin aku dekat dengannya, semakin aku merasa bukan hanya mengendarai mobil, tapi juga mengendarai hidupku sendiri ke arah yang tak kukenal. Pada suatu malam, rumah megah itu sepi. Lampu-lampu taman menyala redup, bayangan pohon pinus menari di dinding. Bu Ratna mengundangku ke ruang pribadinya. Kali ini ia mengenakan gaun sutra warna merah anggur yang memeluk tubuhnya sempurna, memancarkan kehangatan sekaligus bahaya. Rambutnya tergerai, jatuh di bahu seperti arus gelap yang memikat. Aku duduk di sofa panjang, jantungku berdegup cepat. Bu Ratna berdiri di depan jendela besar, siluetnya diterpa cahaya bulan yang menembus tirai tipis. Sari, suaranya rendah, seperti mantra. Tahu tidak kenapa aku memilihmu? Bukan hanya karena kamu sopir yang baik. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Kenapa, Bu?
Suaraku hampir tak terdengar. Ia menoleh perlahan, tatapannya tajam. Karena kamu berani. Berani melihat sesuatu yang orang lain hanya berani bisikan. Dan berani menemaniku. Aku tercekat. Kata-katanya seperti api yang membakar udara di antara kami. Aku baru sadar, selama ini ia sedang menguji keberanianku, bukan sekadar kesetiaan. Bu Ratna mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Gaunnya bergesekan dengan karpet tebal, suaranya seperti desahan. Ia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya menyentuh daguku, mengangkat wajahku agar menatap matanya. Tapi Sari, katanya, suaranya berubah menjadi lebih dalam, setiap keberanian ada harga yang harus dibayar. Aku menahan napas. Ruangan terasa menyempit, udara menebal. Dan saat itu juga, kilasan ketakutan melintas di pikiranku, tentang Pak Arman, tentang orang-orang di rumah ini, tentang apa yang mungkin terjadi jika rahasia ini terbongkar. Namun Bu Ratna hanya tersenyum, senyum yang begitu indah namun penuh misteri. Malam ini, semuanya akan berbeda, bisiknya. Aku tak tahu apakah itu janji atau ancaman. Yang jelas, malam itu menjadi puncak ketegangan, semua terasa lebih besar, lebih panas, lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang sekadar permainan dalam pikirannya. Malam itu, di rumah megah yang sunyi, Bu Ratna menarikku semakin dalam kepusaran rahasianya. Ia mengenakan gaun malam berwarna hitam berkilau, begitu pas di tubuhnya hingga setiap lekuk terlihat jelas. Sepasang anting emas menjuntai di telinganya, memantulkan cahaya lilin yang bergetar di meja kecil dekat sofa. Kami duduk berhadapan, dan untuk pertama kalinya ia membuka sebotol anggur merah yang disajikan khusus dari koleksi pribadinya. Gelas kristal beradu pelan, dan tatapannya menancap tajam ke dalam mataku. Sari, katanya dengan suara lembut, kau tahu kan, mulai saat ini tak ada jalan kembali. Aku menelan ludah, genggamanku pada gelas terasa gemetar. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Ia tersenyum samar, lalu mendekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat nafasnya di pipiku. Kamu sudah masuk terlalu jauh. Kamu bukan lagi sopir. Kamu rahasiaku, dan rahasiaku lebih berbahaya daripada yang bisa kau bayangkan. Detik itu, pintu ruang tamu berderit pelan. Langkah kaki terdengar di koridor. Aku menoleh cepat, jantungku serasa akan meledak. Bu Ratna tetap duduk tenang, senyumnya bahkan semakin misterius. Tenang, bisiknya, mungkin itu hanya bayangan. Atau mungkin, seseorang akhirnya tahu. Aku berdiri tergesa, menatap pintu yang perlahan terbuka. Bayangan panjang jatuh ke lantai marmer, membuat udara di ruangan seketika menegang. Aku ingin bertanya, ingin mencari jawaban, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Bu Ratna meraih tanganku, menggenggamnya erat. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan lepaskan aku, ucapnya pelan namun penuh keyakinan. Pintu terbuka sedikit lebih lebar, suara langkah semakin jelas. Aku menahan napas, mataku membesar. Di balik pintu itu, sesuatu atau seseorang sedang menunggu. Dan pada saat itulah aku sadar, malam itu tidak akan berakhir dengan tenang. Sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya, berdiri tepat di ambang pintu, dan aku belum siap untuk melihatnya.